Saya Kang Hongkian. Dan saya Kang Xinghua mengucapkan kongsi, kongsi, kongsi facai, wan serui. Dan juga Gan Anton di sana. Bahagia selalu dan sehat selalu Pak Kang ya. Oh selalu dong. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan salam dulu dong ya. Ya, silakan Pak Kang. Kongsi, 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 Xinian Kuai Le, Senti Qian Kang, Wan Se Rui. Ya semoga dunia segera dipenuhi dengan cinta kasih, dengan kedamaian, dengan toleransi, dan kesehatan lahir batin, kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan yang bersifat positif. Mudah-mudahan pandemi COVID pun segera berlalu juga kan? Amin, amin Pak Kang, itu harapan kita semua. Pak Kang, sebelum kita membahas tema yang spesifik di pagi ini soal bagaimana peruntungan dan bisnis di tahun kerbau, ini lebih tepatnya kita sebutnya tahun kerbau apa nih Pak? Tahun kerbau logam. Kerbau logam. Tapi ya? Banyak juga orang yang mengatakannya sebagai tahun kerbau emas gitu ya. Nggak ada salahnya karena emas adalah bagian daripada logam toh. Iya. Tapi tahunnya adalah tahun Imlek 2572. Ya kalau dikonversi ya menjadi 2021 sampai 2022. Namun ada juga yang mengatakannya sebagai tahun 4700 sekian, 4600 sekian. Karena memang sebetulnya tahun itu sudah berkisar begitu jauh ya. Itu pun sebetulnya tidak sepenuhnya. Dan sekarang disederhanakan lagi menjadi Imlek 2572 begitu. Tapi masih ada juga yang memakai kalender yang tadi ya, 4000 itu ya? Ada, 4719 begitu ya. Iya. Ya Pak Kang, dalam situasi pandemi sekarang ini bagaimana masyarakat Tionghoa khususnya akan merayakan Hari Raya Imlek Pak Kang? Ya yang penting sekarang ini kan sarananya pun sudah berbeda. Yeah. Sekarang orang bisa menggunakan WA dengan voice call atau kalau beramai-ramai bisa dengan Zoom. Tuh sama saja. Sama saja Pak. Ya. Jadi tidak ada hambatan. Dan itu tidak mengurangi suasana khidmat. Tidak, karena maknanya adalah bagaimana kita berharap di tahun yang baru ini keadaannya menjadi jauh lebih baik. Jauh lebih baik, itu harapannya. Ya, Pak Kang, kalau terkait dengan ucapan untuk tahun baru Imlek ini kan yang sering kita dengar, khususnya kalau masyarakat non Tionghoa yang awam mungkin ya, itu kan seperti apa namanya, gongsi pacai. Kalau untuk ucapan lain sebenarnya ada tidak, Pak Kang? Banyak, tiam hok, tiam siu. Gitu ya. Jadi tidak harus gongsi facai gitu ya. Gongsi facai itu ya maksudnya supaya selamat kita, supaya segalanya mendapat berkah yang banyak gitu. Baik, tergantung doanya berarti ya. Tergantung doa, itu hanya ucapan doa. Tadi kan Pak Kang bilang bahwa
untuk masyarakat Tionghoa yang merayakan tahun Imlek tahun ini bisa dengan Zoom virtual. Berarti aktivitas Pak Kang sendiri selama hampir setahun ini juga untuk konsultasi Feng Shui sudah melalui digital ya, berarti kalau ada masyarakat begitu? Terbatas sekali, ya. Karena apa? Karena memang satu, saya juga sudah dibantu oleh putra saya Kang Singfat. Jadi kalau ada yang mau bertanya-tanya, ya tentu konsultasinya dengan Kang Singfat melalui Zoom, karena saya masih gaptek menggunakan sarana yang satu itu. Jadi kalau untuk pengen konsultasi langsung dengan Pak Kang untuk saat ini masih prefernya masih di pertemuan langsung berarti ya? Saya selama dari Maret sampai sekarang belum pernah terima tamu lagi memang. Ya, jadi justru saya memberikan kesempatan, misalnya seperti malam ini, kalau mau bertanya silakan gitu. Ya, apa aja, ini tidak hanya terbatas di peruntungan atau bisnis ya, berarti bisa Pak Kang ya. Karena ini sudah ada WhatsApp dari Bu Epon di Jakarta, umurnya 62 tahun, punya keluhan sudah 5 tahun, pinggul kiri kanan dan sakit kaki baal. Mohon solusinya. Ini bisa dijawab tidak Pak Kang secara Feng Shui-nya bagaimana? Begini, itu bisa saja asalkan saya punya data. Dan kalau data itu memang mengidentikan atau mengacu kepada kemungkinan adanya bawaan lahir gitu ya, kelemahan pada fisik atau kekeliruan pada rumah, itu saya bisa jawab. Tetapi kalau memang itu sifatnya medis ya, kekeliruan dalam hal misalnya pola hidup, pola makan, tentunya itu di luar bidang saya. Dan dalam konteks yang satu ini, tentunya saya berharap saya bisa berbicara dengan si penanya. Karena saya juga harus tahu kondisi rumahnya itu seperti apa. Apakah rumahnya itu sesuai atau tidak untuk dia sebagai huniannya. Kalau dia tidak sesuai, dengan kata lain, energi daripada manusia penghuni dengan energi rumah tidak selaras, maka potensi terjadinya banyak penyakit memang besar. Ya, dan kalau sudah terjadi penyakit yang lama, itu sudah menjadi fisik. Dan tentu saja bukan hanya feng shui yang menjadi alat bantu, tapi juga harus dimintakan pertolongan secara medis. Namun dalam biasanya dalam kasus seperti ini, kalau diobati secara medis seringkali juga penyakit itu jadi lagi kalau penyebab feng shui-nya nggak dibenahi pula gitu. Oh iya, jadi bisa saling mempengaruhi juga ya? Iya. Baik, nanti saya akan coba hadirkan langsung di udara Pak Kang dengan Ibu Epon, semoga bersedia ya. Yang pasti tadi yang Pak Kang bilang bahwa Pak Kang akan menjawab dari aspek feng shui, apakah di bagaimana desain di rumahnya, tapi kalau medis kan itu ada yang lain yang akan menjawab ya Pak Kang ya. Betul. Ya. Pak Kang, sambil kita tunggu sambungan lewat telepon, oh iya tadi saya mau baca WA-nya Bu Tuti, tapi kita sapa dulu pendengar melalui telepon. Sudah ada yang tersambung, Bu Boleh. Eli di Sukabumi. Selamat pagi Bu Eli. Ya, selamat pagi. Ini siapa pada ini? Ini dengan Anton dan pakar Feng Shui Pak Kang Hongkian Bu. Iya, Pak Anton. Ya. Selamat pagi, Pak Anton. Pagi Bu. Saya mau ini konsultasi sama Pak Kang Hongkian. Baik, langsung Bu. Pak Kang Hongkian, selamat pagi. Selamat pagi, silakan Ibu Eli. Iya, saya ini lahirnya tanggal 12 bulan 12 1957 jam 3 tengah malam. Jam 3 pagi ya. Iya, hari Kamis Legi ya Pak ya. Betul, Kamis Legi. Ya, itu
penanggalan Jawa berarti Bu ya. Kalau per kalender Cina mungkin nanti ada sendiri ya kali ya. Baik, silakan Bu. Begini juga kan Anton. Kenapa saya bisa tahu itu Kamis Legi? Karena ada juga klien saya yang bilang begini, saya lahirnya bulan anu loh ya, tapi saya lupa Kang tanggalnya tanggal berapa. Tapi itu Kamis Legi. Nah kalau Kamis Legi di bulan anu, itu ketemu tanggalnya berapa? Iya. Baik, Bu Eli, halo? Iya. Ya, lanjut Bu. Ya, saya mau nanya kesehatan saya sama ini usaha yang cocok Pak. Iya, kalau dari tinjauan Imlek ya, penanggalan lunar, Ibu Eli ini kan sionya ayam api, lahirnya pada tanggal 21 bulan 10 Imlek tahun 2508. Ya. Nah, dari komposisi ini Ibu ketika lahir itu memang sudah agak kuning Bu, levelnya udah kurang bagus. Ya. Dan kalau Ibu tidak menjaga ya dengan minum yang cukup misalnya, nah itu menjadi gangguan. Dan juga Ibu punya pencernaan Bu, lambung Ibu seringkali nggak enak. Iya, pencernaan. Benar, itu yang harus betul-betul dijaga Bu. Ya. Maka daripada itu saya minta tolong Ibu, walaupun rasa pahit itu kan cukup bagus Bu, tapi Ibu demen pahit Bu, pahitnya agak dikurangi juga ya Bu ya. Oh iya, tahu aja ya suhu. Kan ada hitungannya Ibu ya. Jadi yang patut dijaga Ibu adalah masalah kesehatan lambung, pencernaan, tetapi bagusnya nih Bu, ya. Ibu orangnya gesit, agresif, nggak bisa diem kayak cacing kepanasan. Iya. Dan hobinya jalan Bu, itu bagus ya. Nah kalau suaranya yakin kayaknya nih sering jalan. Ya, saya hampir nggak pernah minum herbal karena merasa udah kalau minum herbal bisa 3 hari nggak tidur suhu. Ya, Ibu itu obsesinya keliling dunia juga kadang-kadang. Nah, usaha yang cocok nih ya. Ibu cocok di bidang makanan-makanan gitu ya, tapi bukan masakan. Segala hal yang unsurnya kayu gitu ya, macam-macam ya seperti PND gitu ya. Dan juga bidang berunsur logam atau campuran api logam. Karena Ibu dari kecil nih mainannya juga seperti banyakan mainan cowok loh ya. Nah ini ada sabetan Pak, ada sabetan nih kayaknya emas sama perak ini cocok juga bisa ini kali, masuk juga kali ya Pak. Apaan tuh? Emas? Perak sama emas. Ya cocok dong, kan tadi saya bilang logam. Iya. Ibu paling cocok di bidang berunsur kayu dan berunsur logam. Jadi kalau Ibu berusaha di bidang emas sama perak, duit Ibu sih sekarang udah susah hitung. Iya, ini ada sabetan nih kayaknya yang bidang ini, 2 ini. Iya. Satu itu kan, Pak satu orang lagi ya. Di belakang saya banyak yang nunggu Pak. Iya, ada 2 nih yang nunggu nih. Oke. Satu orang lagi Pak. Apa tuh? Waktu itu kan saya vakum nih mulainya 2014 tanaman hias nih, ini vakum 6 bulan. Ini bisa mulai lagi ya tanaman hias saya ya Pak kan? Oh sudah bisa mulai lagi dong ya. Bulan ini bagus atau bulan keempat ya, paling bagus kalau Ibu mulai bulan keempat Imlek Bu. Iya. Ya pasti jalannya mulus lagi deh. Ya. Bulan keempat Imlek itu bulan apa Pak? Bulan Juli. Bulan keempat Imlek itu mesti lihat di kalender Bu, kalender yang saya tulis. Ya ada dari saya tulis tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan Ibu bisa pilih yang warnanya merah berarti Ibu lagi bagus, mulai deh. Ya waktu itu 6 bulan yang lalu udah ngobrol kita sama Daniel Wibowo bertiga. Oh. Ya Pak. Iya buat. Ya sukses ya Ibu ya. Ya makasih ya Pak Anton, panjang umur. Baik, amin. Sukses juga untuk Bu Eli di Sukabumi. Kita lanjut Pak Kang. Iya. Bentar, ini tergeser-gesernya. Ada Pak Tirta di Tubagus Angke, Jakarta Utara. Pagi Pak Tirta. Oke. Pagi.
Ya, Selamat pagi Pak Kang. Selamat pagi. Saya Tirta. Ya, Lahir 22 Agustus 1953. 22 bulan 8 tahun 53. 53 Bapak, Bu, jamnya Jam 10 lebih 10 pagi hari. 10 lebih 10, oke. Pertanyaan saya yang cocok, saya usaha apa? Terima yang cocok gitu. Kalau yang cocok Bapak, Bapak sama persis seperti Ibu tadi ya, Ibu Eli, paling cocok di bidang kayu dan di bidang logam Bapak. Cuma dua saja ya. Iya, atau campuran api dengan logam. Sekarang Bapak di bidang apa ya? Kalau saya, ini udah bertahun-tahun ini, saya sewakan rumah untuk kontrak. Kalau itu perkembangannya lambat Bapak. Tapi ada pemasukan sih, tetap ada. Iya, tapi lambat. Kalau yang namanya kontrakan mah, ya ada aja yang ngontrak gitu ya. Tapi kalau itu kita andalkan sebagai satu bidang bisnis yang berkembang bagus, berat Pak. ya. Kalau gitu jual beli itu ya, emas gitu ya. Bisa, pokoknya di bidang logam, di bidang mesin-mesin. Api logam kan adalah mesin-mesin Pak. Oh, terus Iya. kalau kayak jual-jual kue nastar gitu, Nah itu bidang kayu Pak. oh cocok ya. Cocok ya. Bapak di bidang masak aja cocok, tetapi kalau masak lambat Pak. Oh begitu. Iya, nah kalau Bapak rumahnya ngadep ke timur, Bapak suksesnya luar biasa. Rumah Bapak sekarang ngadepnya kemana? Menghadap antara tenggara, selatan apa? Kalau ngadepnya selatan, berat perkembangannya Pak, banyak penyakit. Tapi kalau di tenggara, Bapak maju Pak. Oh, yang paling bagus menghadap timur ya. Menghadap ke timur. Ya tapi Bapak tolong jangan terlalu capek. Bapak orangnya lebih agresif daripada Ibu Eli. Ini Dan kesehatan juga perlu diperhatikan ya. nah, Bapak itu ya, tolong saya minta tolong sekali Pak Tirta. Bapak tuh kalau marah tuh setan kabur loh Pak. Iya, iya. Iya, tolong itu dijaga ya Pak ya, jangan lagi. Iya. Jangan marah gitu ya. Iya. Terus ya, yang pakaian baju yang katanya cocok warna apa ya? Warna hijau Pak, Bapak paling cocok. Bapak tuh paling demen lihat warnanya warna merah. Kalau lihat merah Bapak tertariknya bukan main. Tapi saya nggak pernah pakai merah. Iya, tapi lihat merah senengnya Ya, bukan main. senang betul. Iya, tapi kalau Bapak lihat hijau bencinya bukan main. Tapi saya ada nih baju. Iya, tapi nggak dipakai Pak. Ya jarang-jarang. Nah, sekarang harus pakainya yang hijau Pak ya. Oh, kalau hitam bagaimana? Kalau hitam sih, ya kalau Bapak lagi istirahat boleh. Tapi kalau lagi kerja, nggak cocok Bapak pakai hitam. Oh. Terus Pak Kang, kalau kayak forex trading autopilot gitu. Kalau Bapak di forex, duit Bapak ke laut Pak. Oh, begitu ya. Lautnya habis ya Pak Kang ya? Iyalah. Oh iya. Iya dah, kalau Baik, itu yang cukup ya. Pak Kang, iya. Ya. Ya, terima kasih Pak Kang. Sama-sama. Ya. Terima kasih kembali Pak Tirta. Pak Kang, ini ada banyak sekali WhatsApp, tapi ada pendengar juga, kita dapat juga nih Pak Poluan di Jakarta Utara. Pagi Pak Poluan. Oh, pagi Pak Kang, suhu. Pagi juga Saya Gan. ini lahir tanggal 1 Maret 1965, malam jam setengah 11. 1 Maret 65, Tahun 65, 22.30 ya. ya, Iya, Maret ya. iya.
Iya, iya, betul. Lantas yang mau ditanyakan? Iya, saya ini unsur apa? Usaha apa bagus? Bapak itu lahir sebagai ular berunsur kayu. Tetapi yang betul-betul dominan adalah unsur benar-benarnya itu kayu beneran, Pak. Sehingga apa? Sehingga yang saya khawatirkan dan menjadi sebetulnya ujung tombak bagi keberhasilan Bapak. Bapak itu pahlawan itu orangnya bisa memimpin dan punya prinsip yang sangat kuat. Tetapi tolong ya Pak ya, kita jangan mengungkap kita punya kemampuan. Nanti orang suka nganggap kita sok tahu. Oh gitu ya. Iya, kalau orang bilang sok tahu kan nanti nggak mau dekat Pak. Oke, Pak. Iya, Kang tahu kita, objekan kita kabur dong. Iya, apalagi nih, Bapak orangnya nggak pernah punya target yang tinggi gitu, nggak berani ngebayangin suksesnya luar biasa gitu. Padahal ya, Pak Kang ya? Kenapa? Harus ditarget berarti. Betul, karena Bapak itu kalau kita ilustrasikan naik mobil cukup kencang. Tapi giliran kita tanya mau pergi kemana, nggak tahu. Yang penting sampainya aja ada gua kebut gitu. Kalau ada lain Pak kesehatan mungkin tahun 2021 ini usaha saya apa nih bagus Pak? Bukannya tahun 2021. Di tahun apapun, ya walaupun di tahun itu perkembangannya kurang bagus, Bapak tetap bagus kalau berunsur di bidang air dominan. Ya. Oh, air. Itu yang paling menjanjikan. Di bidang api dominan, wah orang bilang amsyong deh gitu. Ya. Nah, boleh tahu nggak sekarang di bidang apa? Saya itu main itu batu bara. Kalau batu bara perkembangannya lambat Bapak. Dia Iya, kalau lagi booming kita ke bawah-bawah ikut maju. Tapi giliran lagi turun orang lain masih bisa jalan, kita udah tutup buku, udah gulung tikar gitu. Pak Kang, kalau saya punya rumah ada kemana bagus? Rumah paling bagus menghadap ke timur laut atau ke timur Bapak? Oh, sekarang saya di utara, ada ke barat, utara barat gitu. Berarti harus diganti Pak ya? Maksudnya utara barat tuh gimana? Maksudnya saya ini menghadap utara, agak miring sedikit ke barat gitu. Nah harus diukur Pak. Kalau utara itu 337,5 derajat sampai 22,5 derajat. Kalau sebelum 337,5 itu masih masuk barat laut. Jadi mesti diukur. Nah, tetapi kedua-dua posisi tersebut membuat Bapak banyak penyakit loh Pak. Oh gitu ya. Terutama pada tulang-tulang, pada paru dan gampang masuk angin. Oh gitu Pak ya. Iya, berasa nggak? Ya dikit-dikit lah Pak. Bukan dikit-dikit Bapak. Bapak tuh nggak. Makan gini, sehari makan bawang tunggal, jadi anginnya nggak ada. Iya, tetapi ya kalau bawang tunggal Bapak tertolong. Kalau enggak kadang tenggorokan itu udah langganan. Oh ya betul-betul Pak. Ya, saya minta tolong nih Pak. Bapak tuh sama sayuran nggak suka, kurang sekali. Oh gitu ya. Tolong diperbanyak karena Bapak lebih suka daging. Oh gitu ya. Iya dong, ya. Jadi jaga juga. Kalau Pak menghadap kemana Pak tadi Pak? Timur laut atau ke timur? Oh ke timur ya, mohon maaf maksud saya ke timur. Ke timur laut ke timur ya. Iya, kalau timur itu 67,5 derajat sampai 112,5 derajat. Ya. Oh, gitu ya. Kalau timur laut 22,5 sampai dengan 67,5 derajat. Jadi diukur pakai kompas, Pak. Oke Pak. Moga-moga tahun ini sukses ya Pak ya. Usaha air saya Pak ya. Usaha air itu bukannya cuma air loh, Pak. Apa aja Pak? Banyak sekali, diantaranya kimia cair itu air. Ya. Ya, misalnya Bapak dagang minyak itu masuk air loh Pak, cairan. Gitu ya. Ya, dan banyak sekali kain-kain polyester itu juga air. Jadi banyak sekali. Bapak lihat, kalau Bapak punya buku saya itu ada di halaman belakang judulnya bidang-bidang bisnis, itu pilihan air itu banyak sekali loh. Oh gitu Pak ya, nanti saya cari buku Bapak deh. Baik,
Oh, makasih Pak. Sama-sama Pak Holoan. Ya, sifat saya. Iya. Kongsi Pak Cai juga. Sama Makasih. sifat saya sama Pak Anton, Pak Suhu ya. Iya, sama-sama. Makasih. Ayo kita. Terima kasih Pak Holoan di Jakarta Utara ya. Kemudian Pak Kang, ini banyak sekali WhatsApp, ini mau saya bacakan satu-satu kemudian ditanggapi begitu ya Pak Kang ya? Boleh, boleh. Baik, sambil kita juga tunggu pendengar melalui telepon selanjutnya. WA dari sebentar, Bu Tati, ini Bu Tati lahir 1 Juli 1968 jam 12. Ibu Tati. Iya, Ibu Tati. Jam 12.30 siang. Tunggu dulu, tanggalnya tanggal berapa Ibu Tati? Tanggalnya 1 Juli 1968. 1 Juli 1968. 1968. Ya. Jam 12.30 siang. Saya sekarang usahanya bisnis kue. Bagaimana tahun kerbau ini? Jam 12.30. Saya ulang ya. Ya. 1 Juli 68 12.30. Bisnis kue. Kalau dia nggak maju bohong. Ya. Ya. Kalau dia nggak maju berarti rumah dia bukan menghadap utara, bukan menghadap ke selatan. Nah, itu dia. Bisa menghadap ke utara atau ke selatan berarti. Iya, kalau dia di luar itu dia melambat atau bahkan mungkin terhambat. Ya. Tetapi mestinya di bidang itu dia suksesnya bukan main, ya. Iya. Berarti untuk jenis usahanya bisnis kue ini sendiri sudah cocok ya? Sudah sangat cocok. Oh, iya. Nah itu Bu Tati ya, jawaban dari Pak Kang ya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Kang sebelum saya bergeser ke WA selanjutnya. Apalagi yang ditanyakan? Sudah cuma itu aja sih Pak Iya, Kang. cuma saya berharap Ibu Tati itu mengurangi konsumsi manis. Dia paling gila sama makanan yang manis-manis. Apalagi ya dia memproduksi kue. Ya. Ya, kuenya manisnya bukan main gitu ya. Tolong dihindari ya. Ya. Jangan mengkonsumsi manis terlalu banyak karena gulanya dia gampang meningkat, dalam artian kita khawatir dia kena diabetes. Itu pesan apa ya yang harus diperhatikan Bu Tati ya dari Pak Kang itu. Baik, kita jumpai pendengar di line telepon Pak Kang, Pak Fran Sirgar di Kelapa Gading. Pagi Pak Fran. Selamat pagi, Bu Anton. Pagi Pak Fran. Selamat pagi, Pak Kang. Selamat pagi Juragan Frans. Selamat tahun baru Imlek, Pak Kang. Sama-sama, terima kasih. Sukses Pak Kang, selalu. saya mau tanya lo, Iya. tanya kesehatan. Saya lahir tanggal 8 Juli 1976 ya. Tanggal 8 bulan 7. Iya, tanggal 8 Juli 1976. 8 Juli 76 jam Jam 10 ya. Pagi ya Pak ya? Iya, enggak malam. Malam, oh jam 22 berarti ya. ya. Kesehatan yang ditanyakan, Iya, Pak. kesehatan pada umumnya bagus, kelemahannya cuma pada liver dan pada mata, Pak. Oh gitu ya, Pak. Iya. Ya. Oh iya, Pak. Iya, udah mulai agak sedikit blur, Pak. Iya, jadi mesti dijaga ya. Padahal usia kan relatif masih muda sekali kalau untuk gangguan ke mata, toh. Iya, tolong itu dikonsultasikan memang bawaan lahir gitu ya. Tapi penyakit-penyakit yang lainnya boleh dibilang nggak ada, Bapak termasuk yang oke kok. Oh gitu. Oke, Pak ya. Iyalah. Alhamdulillah. Terus kalau untuk sektor usaha kan selama ini saya bergabung di sektor otomotif ya, Pak ya. Maju dong. Di sektor otomotif di mobil second. Mobil apa? Second. Apa tuh ya? Mobil second mobil bekas. Oh, second. Ya. Iya, jual beli toh? Iya. Jual beli. Iya. Iya, cocok dong, maju dong. Amin. Pasti maju banget, Pak. Kecuali rumah Bapak menghadap ke utara atau ke selatan. Saya rumahnya menghadap matahari terbit. Wah, itu sih
Kalau nggak maju bohong. Berarti salahnya di mana dong tuh Pak? Nah, kesalahannya bisa terjadi misalnya Bapak kalau masuk ke dalam rumah nih, kita ngebayangin ya, masuk dalam rumah di ruang tamu, misalnya blong ke dalam, nggak ada penyekat, atau ada pintu kamar tidur di samping menghadap ruang tamu, berarti duitnya sering hilang, nggak ada juntrungannya gitu. Jadi pintu rumah utama jangan langsung ke belakang begitu Pak Kang? Nggak boleh tanpa penyekat, dia mesti ada lokalisasi. Seperti mulut kita. Mulut kita kalau kita makan, itu kan nggak langsung masuk ke perut kan, dia harus lewatin leher kita ada dulu. Ini ya, filter juga ya? Iya dong, ada klep. Mau masuk lambung aja ada klep. Ada usus ya? Iya, harus kita jaga toh. Ya sebelum usus dia ada lambung dulu. Nah, iya. Nah, kemudian apalagi kalau dari ruang tamu itu kita bisa lihat dapur kita. Babak belur lah uang kita. Dalam konteks ini, Pak Frans itu bisa melihat saya punya YouTube, ya. Di situ ada mengenai dapur, ya, itu yang menjelaskan anak saya tuh, putra saya tuh, ya. Nah, itu dilihat kesalahan rumah Bapak di mana mengakibatkan ada masalah di keuangan gitu. Pokoknya kalau bidang ini itu mesti maju. Hanya saja di tahun ini, di tahun kerbau ini, Sionaga tuh lagi ciong, lagi nggak selaras Pak. Jangan memperbaiki rumah dulu, jangan memulai segala sesuatu yang baru gitu. Begitu ya Pak? Iya. Tapi saya baru-baru ini diajak kawan bergabung di salah satu rumah sakit ya di bidang kesehatan, itu gimana dong Pak? Kalau di bidang kesehatan di Januari Bapak mulai bekerja, itu nggak ada masalah Pak. Sebab yang saya maksud tahun kerbau itu mulai tadi jam 00. Oh gitu. Iya, namun di bidang kesehatan Bapak nggak cocok loh. Di bidang rumah sakit Bapak nggak cocok. Kalau Bapak cuma silent aja, mitra silent itu nggak apa-apa. Tetapi kalau Bapak ikut terlibat di dalamnya, bisa kalut loh. Namun kalau Bapak itu mitra silence, ya Bapak harus tahu, ya mitra Bapak itu kedekatannya dengan Bapak, kecocokannya sejauh apa, itu dong yang kita harus pertimbangkan. Oh gitu ya Pak? Iya, sebab bidang tersebut bukan bidang Bapak loh. Kalau bidang otomotif, ya Bapak bagus. Tapi kalau Bapak menyewakan otomotif, bonyok loh. Ya, jadi kalau di kesehatan tadi rumah sakit tuh sebagai sebatas investor aja begitu Pak Kang? Untuk Pak Frans? Boleh kalau sebagai investor. Tapi sebagai investor kita harus lihat kita cocok tidak dengan pengelolanya begitu. Oh gitu. Jadi untuk saya ini dengan seperti yang Bapak katakan atau Sionaga tadi harus sedikit lebih kalem ya Pak? Di tahun kerbau logam Bapak harus kalem. Oh gitu. Iya, ya. Jangan sembrono. Dan kalau Bapak di tahun yang baru lalu nih, nggak cetak banyak keuntungan, saya sih nggak percaya loh. Oh gitu ya? Iyalah. Nah, terus keuangannya bocor atau enggak, itu urusan penataan feng shui rumah Bapak. Benar atau tidak gitu. Kalau penataannya benar, itu uang melambung. Kalau penataannya nggak benar, itu uang banyak terbuang untuk hal-hal yang nggak ada guna gitu. Oh gitu Pak? Iya, tapi kalau untuk pendapatan di tahun kemarin, bohong lah kalau Bapak nggak sukses. Itu banyak uang anyutnya Pak. Nah, kalau uang anyutnya itu bukan karena bidang bisnis Bapak itu. Expenses yang kebanyakan yang nggak benar malahan. Berarti harus ada tata ruang juga ya Pak ya? Betul. Ya, cukup Pak Frans? Iya deh, nanti saya coba lihat YouTube-nya ya Pak Kang ya. Baik, banyak loh Pak. sama-sama. Sukses selalu ya Pak Frans. Tengok YouTube-nya Pak Kang Hokian ya. Ini alamat YouTube-nya ini
Ya Kang Hongkian. Saya lihat di di YouTube nih Pak Kang Hokian ada pasti ya, tinggal diketik aja begitu Pak Kang ya. Betul, ketik aja Kang Hongkian, selesai. Sudah keluar ya. Keluar dia. Baik untuk pendengar El Sinta ini. Pak Kang, kita jumpai pendengar selanjutnya melalui telepon ada Pak Supri ya, Pak Supriyono di Bekasi, Lampung. Selamat pagi Pak Supri. Halo Pak Supri. Terputus Pak Supri ya. Baik, kita lanjut ke Bogor. Pak Kang, ada Pak Sugi. Pagi Pak Sugi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kang, selamat pagi. Ini saya mau tanya Pak Kang, saya lahir tanggal 6 September 80 pagi. 6 September tahun 80. Pagi. Paginya jam berapa? Sekitar jam 6.07. Saya mau yang tepat loh, karena kalau enggak Jam 7. Kenapa? 7. Yakin? Yakin. Jam 7 lewat, jam 7 kurang? Lebih cenderung ke kurang. Oh, kalau jam 7 sama jam 7 kurang berbeda banyak. Oh gitu. Iya. Oke. Ya. Jadi Saya mau tanya dulu ya. ya. Kalau ini benar, saya yakin benar. Ini tanggal lahir 69 tahun 80, lahir jam 6 pagi ya. Antara jam 6 sampai jam 7. Oke. Belum jam 7 toh ya. Saya mau tanya ya. Ya. Tolong jujur ya, selama ini keras kepala nggak? Dendam nggak sama orang? Ada sih. Kalau gitu benar. Benar ya? Benar. Di antara jam 6 jam 7. Saya mesti yakin dulu, kalau enggak nanti salah saya jawab. Berarti itu jamnya benar ya Pak ya? Kurang lebih ya benar, karena satu ya, saya tanya lagi kalau mau lebih tepat ya. Ya. Suka males minum ya? Apa? Males minum. Oh iya benar juga. Ya udah. Ada soalnya soal jam tadi itu memang dulu orang tua saya waktu melahirkan itu ada dua versi. Jadi ada yang bilang jam 6, ada yang bilang jam 7. Ada lagi kemudian bawahnya sebut jam 7. Nah, jadi saya menyebutkan sendiri dari tiga informasi itu. Tapi dengan penjelasan ini jadi lebih mantap ya. Iya, pokoknya suka males minum, keras kepala, suka nggak mau dengar orang punya nasihat, dan kalau benci sama orang dendamnya bisa sampai ubun-ubun. Itu yang berarti harus diperhatikan atau dikurangi begitu Pak? Itu harus dibuang karena itu batu sandungan buat kesuksesan. Nah ini kaitannya dengan bisnis juga dan juga kesehatan juga ini yang ingin saya tanyakan Pak kan? Ya, masalahnya gini loh, Juragan Sugi. Anda ini kalau nggak membuang itu, selama ini hidup juga penuh rasa khawatir loh. Ya. Suka khawatir ini, khawatir itu, sesuatu yang sebetulnya nggak mungkin terjadi lah, bisa dikhawatirin juga gitu ya. Jadi walaupun rumahnya sudah tepat nih sesuai Feng Shui, itu harus dikurangi juga, berarti harus dibuang gitu. Betul. Nah, Feng Shui yang tepat, yang benar adalah bagaimana kita mengatur seorang yang tinggal di dalamnya untuk membantu menghilangkan kebiasaan atau pembawaan yang jelek tadi gitu. Itu Feng Shui. Jadi tugasnya Feng Shui, misalnya gini, kalau saya lihat data yang ada nih ya, Juragan Sugi ini orang yang
mengaturnya bagus, ya, punya leadership, bersosialisasinya juga bertemannya bagus, juga nggak males, cukup rajin gitu ya. Tetapi disiplinnya kurang. Ya. Ya. Nah, kemudian keras kepala dan tidurnya juga kurang berkualitas. Nah, betul. Ya. Nah, sekarang tugasnya ahli feng shui apa? Menata itu semua supaya yang mana kekurangan kita tambah, yang kelebihan kita kurangi gitu. Iya. Ini juga saya mau tanya nih, bidang bisnis saya nih, saya udah ada sekitar 5 tahun juga coba di otomotif. Ya kalau di otomotif babak belur lah. Oh gitu. Iyalah, bagaimana bisa maju? Ya, kalau rumahnya menghadap ke timur laut, ke barat daya atau ke timur, perkembangan ada, tetapi lambat sekali dan kemajuannya susah diharapkan. Rumah saya ngadep ke selatan. Ngadep ke selatan? Iya. Ya ampun. Itu kalau kita dapat proyek yang besar, habis itu ada yang sakit berat gitu. Itu yang kita paling khawatir tuh. Dan yang yang paling dikhawatirkan adalah anak laki gitu ya, putra kita gitu. Oh gitu. Iya, dia yang kena masalah tuh. Oh gitu. Jadi kalau memang rumah itu betul menghadap ke mana tadi? Ke selatan. Ya, selatan itu antara 157,5 derajat sampai 202,5 derajat. Tolong diukur. Kalau itu benar, segera pindah. Kalau ada kemana? saya nggak bilang pintu, saya melihat posisi tanah. Urusan pintu nanti. Yang penting cari dulu rumahnya itu menghadap ke posisi timur tadi. Ya, jadi yang saya maksud bukan posisi ada pintu loh. Jadi misalnya sekarang posisinya ngadep ke selatan, terus pintunya diketimurin, nggak bisa. Maksudnya pintu nih, pintu utama atau? Saya nggak membicarakan pintu loh. Saya membicarakan kaflingnya, tanahnya. Oh, maksudnya ngadep ke jalannya gitu ya? Betul. Oh iya. Pintu mau ngadep kemana bukan urusan kita sekarang. Saya bertanya tanahnya dulu kemana. Oh, berarti tanah ngadep ya ke selatan? Ya, pintunya mau kemana pun, mau ke timur pun dia tetap salah gitu. Iya Pak. Ada juga pintu di sebelah barat sih, cuman itu pintu kecil sih. Iya. Kalau yang cocok di bidang apa? Pak? Kalau yang cocok di bidang berunsur kayu dominan, tanah dominan. Pernah main properti nggak misalnya? Tanah Iya. ya. Iya. Tanah dominan tuh jasa-jasa juga. Jadi kalau tadi bidangnya ke, misalnya tadi kan bidangnya ke mana? Otomotif. Otomotif bonyok. Tetapi kalau nyewakan otomotif itu bukannya nggak cocok, itu cocok. Kalau spare part? Kalau spare part lambat, masih jalan kebanding otomotif, tapi perkembangannya sangat lambat. Tapi kalau menyewakan otomotif atau alat-alat berat atau pokoknya yang namanya sewa menyewa jasa itu maju. Iya. Terus kalau terkait keluarga bagaimana? Kalau keluarga, Ya. kalau lihat kok rumahnya tadi itu bisa banyak masalah. Jadi kalau sekarang banyak masalah, nomor satu sumbernya adalah rumah dahulu. Iya. Tadi untuk rumah yang bagus ada kemana? Ke timur laut, ke barat daya, ke timur. Iya, oke. Timur laut, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Panca, 53 tahun. Selamat malam Pak Kang, saya Panca, tanggal lahirnya 12/11 tahun 1966. Panca tanggal 12 12 11 bulan 11 1966.
1966. Ya, jam 13 siang. Ini ada 3 ini Pak Kang. Jadi ada data istri dari Pak Panca sama anaknya juga. Ini mau saya bacakan sekalian berarti. Iya, anaknya? Anaknya Dea 22. Anak perempuan ya? Iya, sepertinya anak perempuan nih Pak. Dea tanggal 22 April bulan 4 1996. 1996. Kemudian istrinya Diana. Jamnya? Jamnya jam 8. Jam 8 pagi. Iya, jam 8 pagi. Dea jam 8 pagi. Kemudian Ibu Diana jam 9 pagi. Ibu Diana jam 9 pagi. Tanggal 26. Jam 9 pagi ya? Iya. Tanggal 26 Agustus bulan 8 1967. 1967. Ya, ini pertanyaannya Pak Kang. Anak saya sekarang kerja sebagai desain grafis, apakah cocok? Ada bidang pekerjaan lain selain ini? Saya kerja manajer resto cafe, apa cocok? Istri cocok di bidang apa? Baju yang cocok warna apa untuk kita semua? Soal kesehatan buat kami bertiga bagaimana Pak Kang? Dan juga untuk rumah yang bagus menghadap kemana? Terima kasih Pak Kang. Oke. Dea. Ya, Dea di bidang IT dia bilang. di bidang ya IT. Cocok sekali dong ya. Malahan saya berharap Dea juga kalau punya kesempatan belajar untuk masuk ke pasar modal. Ya, karena potensi dia untuk ke situ besar. Jarang-jarang orang bisa cocok masuk ke bidang yang satu itu ya. Dan Dea punya potensi ke sana. Nah, kemudian bab ayahnya yang bernama Panca di bidang apa tadi? Pak Panca 121166. Oh iya, pekerjaannya Pak ya, manajer resto cafe. Resto cafe. Ya. Maju juga ya. Cuma kalau dia mau lebih maju, tentunya ke bidang berunsur api dominan. Jadi ke cafe dia sebetulnya kurang cocok. Dia tadi kan dibilang resto cafe toh. Iya. Restonya itu loh yang dia sangat cocok ya. Bahkan satu keluarga ini kalau disuruh masak itu luar biasa enak gitu ya. Kalau masakan Asia itu yang jagonya itu Dea dan ayahnya. Tapi kalau masakan Eropa paling jago tuh ibunya. Bukan berarti ibunya nggak bisa masuk ke Asia gitu ya. Tapi kalah dengan anak dan suami. Nah tadi ditanya kan, kalau Diana itu cocoknya di bidang apa toh? Nah di bidang kayu dominan ya. Ada kayu dominan tuh bisa makanan-makanan, snack begitu ya. Dan banyak lagi bisa dilihat di buku. Tetapi untuk restoran ya restoran untuk Eropa, Europe food ya. Nah kemudian penyakit apa nih ya? Ya, kesehatannya. Kesehatan. Kalau ayahnya sakitnya banyak. Ayahnya ini livernya nggak bagus, lambungnya nggak bagus, dan juga parunya kurang bagus sama tulangnya dan tenggorok, gampang masuk angin. Nah, Dea pun gampang masuk angin. Nah, Dea dan ayahnya ini hobinya makan daging. Dan yang saya khawatir, ayahnya ini sukanya daging bakar, daging gorengan. Ya, nah makan yang berminyak-minyak itu paling dia suka. Dan gila asin lagi, ayah dan anak ini. Ya, saya berharap ibunya, Diana, itu memaksa untuk keduanya itu lebih makan sayuran gitu ya. Nah, sedangkan untuk Diananya sendiri, saya berharap menjaga liver dan minum yang cukup banyak gitu. Ya. Baik.